Geger Asia meledak. Satu insiden kecil di konser berubah jadi api konflik regional. Media sosial mendidih tanpa ampun. Amarah Asia Tenggara menyatu dan mengguncang Korea Selatan. Dari kamera DSLR sampai tuduhan rasisme yang mengiris harga diri bangsa. Demonstrasi jalanan muncul di mana-mana. Istana Presiden turun tangan demi menyelamatkan citra global. Simak semua faktanya hingga selesai. Gelombang amarah ASEAN meledak. Nama bos Samsung Lee Jae-yong terseret ke tengah badai digital dan minta maaf. Boikot produk Korea menggema dari Jakarta hingga Kuala Lumpur. Pasar raksasa Asia Tenggara bergetar. Satu insiden konser berubah jadi krisis korporasi. Permintaan maaf disorot dunia. Harga diri versus bisnis global jadi taruhan. Tonton hingga selesai. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Geger Asia meledak. Satu insiden kecil di konser berubah jadi api konflik regional. Media sosial mendidih tanpa ampun. Amarah Asia Tenggara menyatu dan mengguncang Korea Selatan. Dari kamera DSLR sampai tuduhan rasisme yang mengiris harga diri bangsa. Demonstrasi jalanan muncul di mana-mana. Istana Presiden turun tangan demi menyelamatkan citra global. Simak semua faktanya hingga selesai. Gelombang panas kontroversi lintas negara kini benar-benar membakar jagat Asia. Apa yang awalnya hanya insiden kecil di sebuah konser musik, mendadak menjelma menjadi badai kemarahan publik, perang komentar digital, hingga tekanan diplomatik yang membuat reputasi internasional Korea Selatan ikut dipertaruhkan. Dunia maya mendidih, jalanan bergetar, dan hubungan antar bangsa ikut terseret ke pusaran konflik emosi yang tak terbendung. Awal api yang menyulut ledakan besar. Semua bermula di sebuah konser grup band K-pop ternama Day6. Ketika seorang penonton asal Korea Selatan nekat membawa kamera DSLR ke dalam area konser. Padahal, aturan penyelenggara sudah jelas dan keras. Kamera profesional dilarang keras. Penonton dari Asia Tenggara, khususnya Malaysia dan Indonesia yang hadir di lokasi, mencoba menegur secara sopan. Namun bukannya meminta maaf, individu tersebut justru disebut-sebut bersikap arogan. Video yang kemudian viral memperlihatkan dugaan gestur jari tengah yang mengarah ke penonton lain. Dalam hitungan menit, rekaman itu menyebar bak api disiram bensin, memicu kemarahan kolektif yang tak lagi terbendung. Media sosial berubah jadi medan perang. Setelah video itu meledak, media sosial langsung berubah menjadi arena pertempuran digital. Sejumlah warganet Korea, atau yang kerap disebut K-nets, dituding melontarkan komentar bernada menghina dan rasis terhadap warga Asia Tenggara. Tangkap layar yang beredar luas memperlihatkan penggunaan kata-kata kasar yang melukai martabat, termasuk sebutan monyet yang langsung memantik kemarahan massal. Benar atau tidaknya semua unggahan tersebut memang belum sepenuhnya diverifikasi. Namun satu hal tak bisa dibantah, emosi publik sudah terlanjur meledak. Tagar boikot hiburan Korea melonjak, menyerbu lini masa di berbagai negara Asia Tenggara dan menjadi simbol perlawanan digital lintas batas. Apa yang awalnya hanya kemarahan online, kini berubah menjadi aksi nyata di dunia nyata. Komunitas penggemar K-pop dan kelompok masyarakat di sejumlah negara ASEAN turun ke jalan. Demonstrasi digelar di depan kedutaan dan pusat kebudayaan Korea, menuntut permintaan maaf terbuka serta tindakan tegas terhadap ujaran kebencian rasial. Di beberapa kota besar Asia Tenggara, ribuan orang dilaporkan ikut serta dalam unjuk rasa. Spanduk protes terbentang, suara kemarahan menggema, dan pesan yang dibawa jelas, harga diri Asia Tenggara tidak bisa diinjak-injak. Isu ini akhirnya sampai ke level tertinggi pemerintahan. Presiden Korea Selatan, Lee Jae-myung, dikabarkan menerima laporan langsung mengenai eskalasi konflik yang mengancam citra global negaranya. Pemerintah Korea Selatan menegaskan bahwa rasisme dan diskriminasi bertentangan dengan hukum serta nilai demokrasi yang mereka junjung. Meski tidak menanggapi satu persatu komentar warganet, pernyataan resmi pemerintah menegaskan komitmen untuk memantau ujaran kebencian dan menjaga hubungan baik dengan negara-negara Asia Tenggara, wilayah yang selama ini menjadi pasar emas industri hiburan Korea. Dampak budaya yang menggema. Industri hiburan Korea ikut merasakan imbasnya. Seruan boikot konser, promosi artis,
hingga konten budaya Korea bergema di berbagai komunitas penggemar. Banyak pihak mulai menyerukan refleksi lintas budaya agar popularitas global tidak dibangun di atas stereotip dan sikap merendahkan. Para pakar menilai insiden ini sebagai alarm keras. Di era digital, satu tindakan individu dan satu komentar kasar bisa berkembang menjadi krisis reputasi nasional dalam waktu singkat. Budaya pop yang menyatukan bisa berubah menjadi bom waktu jika sensitivitas lintas budaya diabaikan. Antara ledakan emosi dan kebenaran. Hingga kini, sebagian besar informasi masih bersumber dari media sosial dan belum seluruhnya dikonfirmasi secara resmi. Namun, satu hal sudah pasti. Kasus ini membuka diskusi besar tentang rasisme online, nasionalisme digital, dan pentingnya etika komunikasi global di era tanpa batas. Ketegangan ini menjadi pelajaran mahal bagi semua pihak, bahwa di tengah hubungan budaya dan ekonomi yang semakin erat, saling menghormati bukanlah pilihan, melainkan keharusan. Masa depan hubungan Korea Selatan dan Asia Tenggara kini sangat bergantung pada klarifikasi, dialog, dan kemampuan publik dunia maya untuk menahan diri dari eskalasi berbasis emosi. Jangan lupa ya, like kalau kamu setuju isu ini harus dibahas tuntas. Komentar kalau kamu punya sudut pandang berbeda. Share biar makin banyak yang melek isu ini, dan subscribe supaya nggak ketinggalan berita panas berikutnya. Gelombang amarah ASEAN meledak. Nama bos Samsung Lee Jae-yong terseret ke tengah badai digital dan minta maaf. Boikot produk Korea menggema dari Jakarta hingga Kuala Lumpur. Pasar raksasa Asia Tenggara bergetar. Satu insiden konser berubah jadi krisis korporasi. Permintaan maaf disorot dunia. Harga diri versus bisnis global jadi taruhan. Tonton hingga selesai. Ketegangan antara sebagian warganet Korea Selatan dan masyarakat Asia Tenggara kini mencapai titik didih yang nyaris tak terbendung. Jika sebelumnya konflik hanya berkutat di kolom komentar media sosial, kini badai emosi itu menjalar ke jantung dunia bisnis global. Sorotan tajam pun mengarah pada Lee Jae-yong, orang nomor 1 di Samsung Electronics yang akhirnya angkat bicara dan menyampaikan permintaan maaf berbuka kepada warga ASEAN, terutama Indonesia. Semua kekacauan ini berakar dari insiden konser band K-pop Day6 yang awalnya tampak sepele. Namun, bara kecil itu menjelma menjadi api besar setelah perang komentar pecah di media sosial. Sejumlah akun yang disebut sebagai K-Nets dituding melontarkan hinaan bernada rasis terhadap warga Asia Tenggara menggunakan istilah yang dianggap merendahkan martabat manusia. Alih-alih padam, api itu justru membesar. Amarah publik lintas negara menyatu, membentuk gelombang solidaritas yang bergerak cepat dan liar, menembus batas budaya, bahasa, dan negara. Dalam sebuah konferensi pers yang disorot media internasional, Lee Jae-yong menyampaikan pernyataan yang langsung mengguncang pasar dan opini publik. Dengan nada serius, ia menegaskan bahwa Samsung menghormati seluruh konsumen dan mitra di kawasan ASEAN, serta memohon agar seruan boikot tidak dilanjutkan. Ia menekankan bahwa boikot tidak hanya akan melukai perusahaan, tetapi juga jutaan pekerja, keluarga, dan mata pencaharian yang bergantung pada ekosistem industri Samsung. Namun justru disinilah polemik baru muncul. Mengapa raksasa teknologi harus turun tangan akibat perilaku warganet? Di Indonesia, kemarahan publik mencapai level tertinggi. Tagar boikot produk Korea, terutama Samsung, sempat merajai trending topik. Banyak warganet menilai permintaan maaf tersebut datang terlambat dan terasa belum menyentuh akar masalah. Ini bukan cuma soal konser, ini soal harga diri. Tulis sebuah unggahan viral yang dibagikan ribuan kali. Bagi banyak orang Indonesia, luka emosional akibat komentar rasis itu nyata dan membekas. Mereka merasa diremehkan, padahal Asia Tenggara adalah salah satu fondasi utama kesuksesan industri hiburan dan teknologi Korea Selatan. Sebagai raksasa teknologi global, Samsung memiliki investasi besar dan jaringan produksi luas di Asia Tenggara. Indonesia sendiri merupakan pasar vital bagi penjualan smartphone dan produk elektronik Samsung.
Para analis memperingatkan jika boykot berubah menjadi gerakan jangka panjang, dampaknya bisa merembet ke distribusi, retail, hingga tenaga kerja lokal. Namun di sisi lain, aktivis dan komunitas digital menilai tekanan ekonomi adalah satu-satunya bahasa yang benar-benar didengar oleh korporasi global. Bagi mereka, boykot adalah simbol perlawanan dan tuntutan perubahan sikap. Di Korea Selatan, respons masyarakat terpecah dua. Sebagian memuji langkah Lee Jae-yong sebagai bentuk tanggung jawab moral perusahaan global. Namun tak sedikit pula yang mengkritik, menilai Samsung menanggung dosa individu-individu anonim di internet. Meski begitu, banyak pengamat sepakat, langkah ini menunjukkan betapa besarnya pengaruh pasar ASEAN. Ancaman reputasi dan ekonomi dari Asia Tenggara bukan lagi isu sepele, melainkan alarm keras bagi konglomerat Korea. Kontroversi ini menjadi cermin keras era digital. Satu insiden kecil bisa berkembang menjadi konflik identitas regional dan krisis korporasi berskala internasional. Permintaan maaf mungkin bisa meredakan suhu, tetapi bagi banyak warga Indonesia, yang dibutuhkan adalah perubahan sikap nyata dan penghormatan jangka panjang. Apakah boykot benar-benar menghantam raksasa teknologi ini? Ataukah akankah emosi publik perlahan mereda? Jawabannya masih menggantung. Yang pasti, badai ini telah membuka diskusi besar tentang rasisme daring, tanggung jawab korporasi, dan kekuatan solidaritas Asia Tenggara. Jangan diam saja. Komentar kalau kamu setuju atau punya pandangan berbeda, share supaya isu ini makin luas dibahas, dan subscribe biar nggak ketinggalan drama global berikutnya. Ketika poster film bisa meledak jadi perang digital antar bangsa dan menyulut api emosi Asia Tenggara. Saat Sibling bangkit melawan Knet yang dianggap merendahkan karya lokal. Dunia maya mendadak panas, timeline berubah jadi medan tempur kata-kata. Nama Kim Jong-un tiba-tiba masuk percakapan dan bikin geger global. Perfilman Indonesia tak lagi bisa dipandang sebelah mata. Korea Selatan dikejutkan fakta yang tak pernah mereka duga. Inilah kontroversi digital yang mengguncang Asia dari layar ke layar. Simak semua faktanya hingga selesai. Jagat media sosial Asia mendadak bergetar hebat. Bak disambar tektir beruntun ketika konflik warganet yang dijuluki Sibling dan Knet meledak tanpa aba-aba. Semua bermula dari sesuatu yang terlihat sepele. Sebuah poster film Indonesia berjudul Loro Ati, karya sutradara nyentrik dan khas, Bayu Skak. Poster tersebut pertama kali diunggah akun media sosial bernama Aina, namun alih-alih menuai pujian, justru menjadi pemantik kebakaran digital lintas negara. Komentar demi komentar dari sebagian netizen Korea Selatan mengalir deras, tajam, pedas, dan menusuk harga diri. Film itu disebut murahan, kualitas akting dipertanyakan, bahkan dibandingkan secara arogan dengan film-film Korea yang sudah mendunia. Tak berhenti di situ, beberapa Knets dengan nada membusung dada mengangkat nama film legendaris seperti Parasite dan Exhuma sebagai tolok ukur mutlak kelas dunia, seolah perfilman negara lain hanyalah figuran tanpa nilai. Respons dari Asia Tenggara pun meledak bak tsunami digital. Warganet Indonesia dan regional menilai komentar tersebut bukan lagi kritik, melainkan pelecehan budaya yang berbalut arogansi. Solidaritas Sibling menguat, balasan demi balasan viral, dan konflik kecil berubah menjadi drama internasional yang tak terbendung. Situasi makin panas saat nama Kim Jong-un tiba-tiba masuk ke pusaran isu. Dalam pernyataan yang dikutip berbagai media internasional, pemimpin Korea Utara itu menyentil keras sikap sebagian netizen Korea Selatan. Kalimatnya singkat namun menghantam, minimal respek sedikit, bukannya rasis. Pernyataan ini langsung meledak di jagat maya, memantik diskusi luas dan spekulasi politik, mengingat hubungan Korea Utara dan Selatan memang syarat bara lama. Namun di tengah keributan, Indonesia memilih membalas dengan prestasi nyata, bukan sekedar kata. Warganet ramai mengangkat film animasi Jumbo produksi V-Cinema Pictures. Film ini secara mengejutkan berhasil menembus jajaran 6 besar box office harian Korea Selatan pada hari pertama penayangan, mencatat belasan ribu penonton dari ratusan layar dan mendapatkan respons positif hingga 94%
dijadikan bioskop CGV. Sebuah tamparan halus namun telak bagi anggapan bahwa film Indonesia tak punya daya saing. Seiring memanasnya konflik, seruan boikot budaya Korea Selatan pun bermunculan di media sosial Indonesia. Meski begitu, tidak semua pihak sepakat. Para pengamat budaya dan insan perfilman mengingatkan bahwa api emosi di dunia maya tak seharusnya membakar hubungan antar bangsa yang selama ini terjalin erat, dari ekonomi, pendidikan, hingga kerjasama strategis. Perseteruan sibling versus K-Nets akhirnya menjadi cermin keras betapa media sosial mampu membesarkan gesekan kecil menjadi isu internasional. Kritik dalam seni memang wajar, namun saat berubah menjadi hinaan terhadap identitas bangsa, dampaknya bisa jauh lebih luas dari sekedar layar ponsel. Di balik semua drama, satu fakta tak terbantahkan muncul ke permukaan. Perfilman Indonesia dan Korea Selatan sama-sama punya prestasi, dan tak satu pun pantas direndahkan. Perbedaan selera seharusnya menjadi ruang dialog, bukan medan perang digital. Kalau kamu setuju budaya itu harus saling dihormati, jangan diam. Like biar isu ini makin ramai dibahas. Komen pendapatmu, tim sibling, atau netral. Share supaya makin banyak yang melek fakta. Subscribe agar tak ketinggalan kontroversi panas berikutnya. Dunia maya mendadak bergejolak hebat saat nama aktor legendaris Korea ikut terseret. Komentar K-Nets yang dinilai merendahkan Indonesia meledak jadi skandal global. Sosok Ma Dong-seok tiba-tiba disebut murka dan tak tinggal diam. Fans Indonesia terkejut, Korea Selatan terbelah opini. Media sosial berubah jadi arena perang persepsi. Apakah ini sekadar salah paham atau ledakan emosi yang nyata? Kontroversi Donli ini bikin Asia Tenggara dan Korea tegang lagi. Tonton hingga selesai. Jagat media sosial kembali membara seperti disiram bensin setelah komentar-komentar dari sebagian K-Nets yang dinilai meremehkan Indonesia viral tanpa kendali. Kali ini badai digital tersebut menyeret nama besar aktor laga papan atas Korea Selatan, Ma Dong-seok, yang juga dikenal dunia internasional sebagai Donli. Sosok yang selama ini identik dengan citra kuat, berwibawa, dan disegani itu mendadak menjadi pusat perhatian publik Asia. Aktor yang melejit lewat film-film box office seperti Train to Busan, The Outlaws, hingga debut Hollywoodnya The Eternals itu dikabarkan geram dan kecewa. Pasalnya, komentar bernada merendahkan Indonesia dianggap mencederai rasa hormat antar bangsa. Terlebih, Indonesia dikenal sebagai salah satu pendukung terbesar industri hiburan Korea. Semua bermula dari perang komentar daring yang membandingkan budaya populer dan perfilman Indonesia dengan Korea Selatan. Dalam perdebatan panas tersebut, muncul pernyataan yang dinilai melecehkan, mulai dari meragukan kualitas film Indonesia hingga melontarkan stereotip sensitif. Tak butuh waktu lama, tagar terkait Indonesia dan K-Nets langsung meledak di jajaran trending, memicu reaksi keras dan gelombang solidaritas warganet tanah air. Nama Ma Dong-seok ikut terseret setelah sebuah akun penggemar mengunggah tangkapan layar yang diklaim sebagai pernyataannya dalam sesi interaksi daring. Dalam unggahan viral itu, sang aktor disebut menyayangkan komentar yang tidak menghormati negara lain, sembari menegaskan bahwa rasa hormat adalah fondasi utama dalam industri hiburan global, terutama kepada negara yang selama ini memberi dukungan besar bagi perfilman Korea. Sikap tegas dan upaya meredam api. Meski belum ada konferensi pers resmi, sejumlah media hiburan melaporkan bahwa pihak perwakilan sang aktor mengambil sikap menenangkan. Intinya jelas, Ma Dong-seok tidak mendukung komentar rasis, merendahkan, atau bernada superior terhadap bangsa manapun. Ia disebut tidak nyaman namanya dikaitkan dengan sentimen negatif yang berpotensi memperkeruh hubungan antar negara. Indonesia sendiri dikenal sebagai salah satu basis penggemar terkuat bagi film dan drama Korea di Asia Tenggara. Hampir setiap film yang dibintangi Donli selalu menuai antusiasme tinggi di bioskop tanah air, membuat kabar ini terasa emosional bagi para penggemarnya. Publik terbelah, emosi bertabrakan. Reaksi publik pun terbelah dua kubu.
Banyak warganet Indonesia mengapresiasi sikap Madongsek yang dianggap dewasa, berempati, dan berani menjaga martabat lintas budaya. Namun di sisi lain tak sedikit yang meragukan keabsahan pernyataan tersebut karena sumber awalnya berasal dari unggahan media sosial yang belum diverifikasi resmi. Sementara itu di Korea Selatan, sebagian Knets menilai kontroversi ini terlalu dibesar-besarkan. Mereka menegaskan bahwa komentar negatif hanyalah ulah segelintir individu, bukan cerminan masyarakat Korea secara keseluruhan. Hiburan global di era supersensitif. Peristiwa ini kembali menegaskan bahwa industri hiburan kini hidup di era supersensitif dan serba terhubung. Satu komentar bisa berubah menjadi badai internasional hanya dalam hitungan jam. Terlepas dari pro dan kontra, kontroversi ini menjadi alarm keras bahwa rasa hormat lintas budaya bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Di tengah panasnya situasi, banyak pihak berharap polemik ini tidak menjelma menjadi sentimen antar bangsa, melainkan menjadi momen refleksi bersama tentang etika bermedia sosial di panggung global. Menurut kamu, ini reaksi wajar atau drama yang dibesar-besarkan? Like kalau kamu dukung saling menghormati antar bangsa, komen pendapatmu dengan kepala dingin, share biar makin banyak yang paham duduk perkaranya. Subscribe supaya nggak ketinggalan kontroversi panas dunia hiburan berikutnya.